Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MI Miftahul Ulum Jambe Arum dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru banget nih. Kenapa ya? Matahari yang punya gravitasi super kuat, nggak menarik planet-planet ke dalamnya? Apakah ada kekuatan misterius yang bekerja? Yuk, kita cari tahu jawabannya di video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk amal jariah hari ini, supaya kalian mendapatkan pahala sebagai bentuk donasi pendidikan di MI Miftahul Ulum Jambe Arum. Yuk, kita mulai perjalanan luar angkasa yang seru ini. Matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya dan sumber utama energi bagi kehidupan di bumi. Matahari memancarkan panas dan cahaya ke bumi dan planet-planet lain. Sinar matahari yang menghangatkan bumi, memungkinkan udara dan air bersirkulasi, serta memungkinkan tanaman untuk berfotosintesis. Matahari ukurannya berapa? Matahari mempunyai khatulistiwa dan kutub, karena gerak rotasinya, diameternya 1.400.000 km, yang berarti 109 kali diameter bumi, sedangkan garis tengah antar kutubnya 43 mil lebih pendek. Gravitasi matahari lebih kuat daripada gravitasi di bumi, yaitu 28 kali lebih kuat daripada gravitasi bumi. Matahari tersusun dari berbagai gas dan plasma, dengan komposisi utama berupa hidrogen dan helium, hidrogen 76%, helium 22%, oksigen dan gas lain. Selain hidrogen dan helium, matahari juga mengandung unsur-unsur lain yang lebih berat, seperti karbon, nitrogen, neon, besi, silikon, magnesium, belerang. Para astronom menemukan bahwa matahari mengandung 26% lebih banyak unsur logam daripada yang sebelumnya diperkirakan. Matahari terbentuk dari awan molekul yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Awan molekul tersebut mengalami pemampatan dan runtuh akibat gaya tarik gravitasi sendiri. Akhirnya, gas-gas tersebut cukup panas untuk memulai fusi nuklir dan menjadi matahari. Matahari memiliki suhu sekitar 15 juta derajat Celcius, yang setara dengan 27 juta derajat Fahrenheit, di bagian inti planetnya. Sedangkan pada area permukaannya, matahari memiliki suhu sebesar 5.500 derajat Celcius atau 9.932 derajat Fahrenheit. Dilansir dari NASA, percepatan gravitasi matahari mencapai 274 meter per sekon kuadrat. Sebagai perbandingan, percepatan gravitasi bumi hanya sekitar 9,78 meter per sekon. Artinya, gaya gravitasi matahari 28 kali lebih besar daripada gaya gravitasi bumi. Bagaimana matahari memiliki gravitasi? Ya, ada gravitasi di tata surya. Planet, matahari, dan benda langit lainnya seperti asteroid memiliki gravitasi karena mereka memiliki massa. Gravitasi setiap objek menarik setiap objek lainnya. Semakin besar massa objek, semakin kuat tarikannya. Apa fungsi gravitasi matahari? Menurut NASA, gravitasi matahari berfungsi menyatukan tata surya, menjaga segala sesuatu, mulai dari planet terbesar hingga puing-puing terkecil, tetap berada di orbit di sekitarnya. Apa akibat gravitasi matahari? Gravitasi matahari menimbulkan pasang surut yang lebih kecil daripada gravitasi bulan. Mengapa kita tidak merasakan gravitasi matahari? Karena bumi berputar mengelilingi matahari, dengan kecepatan yang sama dengan Anda tidak merasakan tarikan tambahan dari matahari. Namun, tarikan matahari tidak selalu konstan di seluruh bumi. Seperti yang Anda ketahui, tarikan gravitasi matahari berkurang saat Anda semakin menjauh darinya. Mengapa matahari memiliki gaya gravitasi paling besar? Alasan utama mengapa matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar adalah karena ukurannya juga besar. Matahari adalah benda paling masif di tata surya, yang menyumbang 98% keseluruhan massa tata surya. Bahkan, matahari lebih berat 333.000 kali dari bumi dan 1048 kali daripada planet terbesar di tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari dan objek-objek lain yang terikat oleh gaya gravitasi matahari. Objek-objek tersebut diantaranya planet, planet kerdil, satelit, meteor, asteroid, komet, debu ruang angkasa. Tata surya
memiliki diameter 15 triliun kilometer, dan menempati ruang angkasa. Matahari adalah pusat tata surya yang merupakan bola gas raksasa, dan benda langit terbesar. Panas yang dipancarkan matahari membuat kehidupan di bumi ini terjadi. Dengan panas matahari, tumbuhan bisa berfotosintesis, menghasilkan oksigen, yang digunakan makhluk hidup untuk bernafas. Urutan planet-planet dalam tata surya, dari yang terdekat hingga terjauh dari matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ilmu yang mempelajari tentang tata surya, dan benda-benda langit lainnya disebut astronomi. Orang yang ahli dalam bidang astronomi, disebut astronom. Matahari adalah pusat tata surya, dan komponen utama yang sangat penting dalam tata surya antara lain. 1. Posisi matahari. Matahari berada di pusat tata surya, dan semua planet mengorbit di sekitarnya. 2. Gravitasi matahari. Matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat, sehingga mampu menarik planet-planet dan objek lainnya ke dalam orbit yang stabil. 3. Massa matahari. Matahari memiliki massa yang mencapai 99,86% dari total massa tata surya. 4. Ukuran matahari. Diameter matahari 1.400.000 km, yang berarti 109 kali diameter bumi. 5. Energi dan cahaya matahari. Matahari menyediakan energi dan cahaya bagi semua objek yang mengorbit di sekitarnya. Jawabannya ada pada kombinasi dua hal yaitu, gravitasi dan kecepatan planet. Saat sebuah planet bergerak di orbitnya, kecepatannya cukup tinggi, sehingga ia terus jatuh ke arah matahari, tapi tidak pernah sampai benar-benar jatuh ke dalamnya. Ini mirip seperti bermain bola tali. Kalau kamu memutar bola di ujung tali, bola nggak akan terbang pergi karena tali menahannya, tapi juga nggak jatuh karena kecepatannya. Di tata surya, gravitasi adalah tali yang menahan planet, sementara kecepatannya membuat planet terus berputar dalam orbit. Gaya gravitasi di dalam Al-Quran. Jauh sebelum Newton menemukan gaya gravitasi, Al-Quran sudah berbicara soal gravitasi. Ada beberapa ayat yang secara tersirat menyebutkan tentang hukum gravitasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, 1 Surah Al-An'am, ayat 59. Dan pada sisi Allah lah, kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfudz. Ayat di atas menjelaskan benda yang jatuh. Hal ini adalah akibat dari gaya gravitasi. Terlihat dari kata daun yang gugur, dan jatuhnya biji ke permukaan tanah. 2 Surah Maryam, ayat 25. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Gaya gravitasi yang terdapat pada ayat di atas adalah buah kurma yang jatuh dari pohonnya. 3 Surah Al-Hajj, ayat 65. Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi, dan bahtera yang berlayar di lautan, dengan perintahnya. Dan Dia menahan benda-benda, langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia. Gaya gravitasi yang terdapat di ayat tersebut adalah benda-benda langit yang jatuh ke bumi. 4 Surah Asy-Syu'ara, ayat 32. Maka Musa melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata. Gaya gravitasi yang ada pada ayat di atas adalah, tongkat yang dilemparkan akan jatuh ke permukaan bumi. 5 Surah Asy-Syu'ara, ayat 44. Lalu mereka melemparkan tali temali, dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang. Gaya gravitasi yang terdapat di ayat tersebut adalah, tali temali dan tongkat-tongkat, yang dilemparkan akan jatuh ke bawah di atas permukaan tanah. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pentingnya gaya gravitasi untuk kehidupan manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Andai kata gaya gravitasi tidak ada, akan terjadi banyak kekacauan di atas permukaan bumi. Sebagai contoh, jika gravitasi tidak ada maka tubuh makhluk hidup takkan lagi memiliki berat. Ia akan terbang melayang dan mengarah ke angkasa tanpa bisa kembali lagi ke permukaan bumi. Lalu, udara dan atmosfer akan hilang. Begitu pula hujan, awan, lautan,
sungai, binatang, dan semua kehidupan di muka bumi. Allah telah menjadikan bumi jinak dan tunduk pada manusia. Dia menancapkan gunung-gunung di atasnya, lalu menjadikan setiap gunung memiliki akar yang tertancap jauh ke dasarnya untuk membuat benua-benua tetap kukuh tak bergerak dan terhindar dari guncangan. Semoga semakin mempertebal keimanan serta semakin menguatkan kita untuk senantiasa mentadaburi isi kandungan Al-Quran. Planet yang berputar tidak teratur bisa menyebabkan kekacauan pada tata surya. Akibat gaya gravitasi yang dimiliki setiap benda, mereka akan saling tarik-menarik hingga terjadi tubukan satu sama lain. Jika planet berhenti bergerak, atau kecepatannya berkurang, maka gravitasi matahari akan menariknya masuk ke dalam matahari, dan planet itu akan jatuh ke matahari. Tapi untungnya, hukum alam membuat planet-planet bergerak dengan kecepatan yang stabil, untuk menjaga orbitnya tetap stabil sehingga planet-planet tidak jatuh ke matahari. Jadi, sekarang kita tahu bahwa, meskipun gravitasi matahari sangat kuat, planet-planet tidak akan tertarik masuk ke matahari karena kecepatan orbitnya, yang menjaga keseimbangan. Seru kan? Kalau kalian punya pertanyaan lain, seputar tata surya, tulis di kolom komentar ya. Sebelum mengakhiri video ini, mari kita dukung bersama-sama untuk kemajuan pendidikan di MI Miftahul Ulum Jambi Arum, dengan cara yang mudah dan penuh berkah. Cukup dengan menekan tombol subscribe. Setiap subscribe yang Anda berikan adalah bentuk sedekah sederhana, yang bisa membantu kami terus berkarya, dan memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita, di masa yang akan datang. Dengan dukungan Anda, kita bisa bersama-sama, membangun generasi yang lebih cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan. Ayo, jadikan subscribe Anda, sebagai ladang amal jariah Anda, yang pahalanya terus mengalir sampai yaumul kiamah. Dan untuk kemajuan pendidikan di MI Miftahul Ulum Jambi Arum. Terima kasih dan barakallah. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.